Hi, Jason's learners. I'm coming up to you with another video. Are you waiting for me? Yes, I'm really excited to give you a new material of English. Oh, by the way, pada video kali ini aku ingin menjawab salah satu pertanyaan dari kalian yang sering kalian tanyain ke aku gitu. Kak, gimana caranya aku bisa menghilangkan logat bahasa Indonesia ketika aku ngomong bahasa Inggris begitu. So, everybody wants to speak English fluently, or at least we speak and sound like a native speaker. And I know that. By the way, for 3 days I was looking for a satisfying answer for you all. Then, oh, I found it. I found it. So that's why this video is coming to you. Pasti dari kalian semua tidak asing dengan yang namanya the. The word the. The word the. Gimana sih caranya kita mengucapkan kata itu? Harus kita pahami bersama-sama. Dalam memproduksi bahasa atau dalam aktivitas berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tertentu, sebenarnya kita tidak harus benar-benar seluruhnya itu mirip native speaker, or at least kita bisa belajar benar-benar dari dasar. Salah satunya adalah mempelajari bagaimana suara itu diproduksi dengan melibatkan kata yang paling sering kita ucapin. Dan salah satunya itu adalah the. Cara pengucapan the yang benar sesuai dengan phonetic transcription in English itu adalah the. 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 Nah, the itu adalah phonetic transcription yang biasanya dipakai pada kata yang menggunakan huruf T dan H. Ya kan? Semisal contohnya di sini adalah the. Oke, kita pakai the. Dan kita juga tahu the itu dipakai hampir setiap ketika ngomong tuh. So, do you realize that? Hanya saja orang Indonesia itu sering pakainya the. The. Apakah ini wajar? Ya wajar. Karena memang dalam bahasa Indonesia itu suara the itu hampir tidak diproduksi tuh. Ya kan? Nah, mulai dari sekarang kita coba untuk terbiasa terlebih dahulu dengan menggunakan istilah the. Oke, the. Jadi caranya kamu perhatikan lidah kamu keluarin sedikit, ya kan? Lalu kemudian kamu tempelkan pada gigi. Oke. Nah, lalu kemudian kamu keluarkan udara lewat selah-selah itu. The. Dengan suara berat ya. The. Nah, lalu kemudian, dari sini kita tahu perbedaannya. Apabila semisal kita orang Indonesia, biasanya kalau menggunakan the dalam kalimat bahasa Inggris seperti misal, oh, I just bought, the new house. Alright. And the house. Nah, itu yang sering banget kita pakai. Padahal, kita bisa gunakan the house. Alright? Jadi, lebih enak tuh. The water, the house, the cup, and then the field, okay? The football player, and then what else? Okay? Jadi kamu bisa praktekin dengan menempelkan kata the pada setiap kata benda tuh. The street, alright? The plate, alright? The police, okay? Nah, itu akan membuat kamu terdengar sedikit lebih kayak ngomongnya orang luar negeri tuh. The. Jadi kita coba untuk keluar dari cara pengucapan the menjadi the. Untuk penggunaan the dan this secara fungsi grammar tentunya tidak akan dijelaskan di sini dong. Nah, aku sudah siapin tempat untuk kita bisa belajar bareng tentang fungsi grammar the dan the secara menyeluruh. Di mana? Di Unacademy Learning Apps. Jadi Unacademy Learning Apps ini adalah salah satu platform yang akan membantu kita untuk membuat ruang diskusi dengan kelas-kelas online secara gratis. Kalian bisa tanya apapun itu, dan tentunya ini juga akan membantu kalian untuk semakin mahir menggunakan bahasa Inggris. Cek aja di deskripsi dan kita akan belajar bareng di sana. Oke, bahkan setiap hari ada aku
yang bisa bantu kalian. Ketika kita mengucapkan ya kata the, itu ada dua cara. Yang pertama adalah the, dan yang kedua adalah the. Oke? Yang pertama adalah the, dan yang kedua adalah the. Jadi the itu bisa kita pakai apabila kata the tersebut itu berdampingan dengan kata benda yang diawali oleh suara konsonan. Oke, suara konsonan. Suara konsonan itu seperti B, D, K, L. Nah, seperti itu suara konsonan ya. Lalu kemudian contohnya adalah the water, the water. Lalu kemudian the house, the house. Lalu kemudian the university. Lalu kemudian the clothes. Lalu kemudian the wall, the painting. Nah, itu semua bisa kamu pakai. Oke? Nah, lalu kemudian selanjutnya, yang kedua itu adalah suara the. Ingat, suara the. Jadi ada dua tuh. Nah, untuk suara the, kita pakai semisal nih. Semisal, kita menggabungkan kata the atau ya ini kata THE ini ya, yang kita baca the, dengan kata benda atau kata yang menempel, itu diawali oleh suara vowel. Contoh untuk pengucapan the ini, semisal ya, the alternative way, the alternative way, the alternative way. Oh, I'm so sorry, I was getting a traffic jam, so I find the alternative way, the alternative way. Jadi the-nya jelas. Lalu kemudian contoh semisal, I put the apple on the table, ya. Yeah? So I put the apple on the table. So the table itu juga jelas. The apple on the table. Nah, the apple, apple, alright? Bisa kita lagi gunakan the honor. Jadi honor. Nah, ini juga sering ya terjadi kesalahan. Ada yang bilang kalau semisal ya perbedaan dari the dan the ini didasarkan oleh huruf pertama ya dalam kata yang ada di belakangnya. Seperti misal aku ketemu kata the honor ya, the honor. Apabila dilihat dari katanya, kata honor itu diawali dengan huruf H. Dan huruf H itu konsonan begitu. Cuman cara bacanya itu pakai huruf vowel ya. Jadi kita pakai suara vowel tuh. The honor. Jadi bukan the honor, tapi the honor. Apabila kita mau perhatikan lagi nih ya, apabila kita mau perhatikan lagi berkaitan dengan the yang lain, ya kenapa kok kemudian ada perbedaannya? Nah ini, kenapa kok ada perbedaannya? Jadi begini, di dalam salah satu cabang linguistik seperti phonology itu, apabila kita gunakan the di sebelum ya huruf yang bersuara vowel, itu akan ada sedikit kesulitan dalam memproduksi suara kayak the apple, the alternative way. Itu sulit tuh. Ke A, misalnya seperti itu lebih sulit gitu. Dan lebih enaknya itu menggunakan the. Itulah kenapa. The alternative way, the apple. Oke? Jadi itu adalah alasannya. Sebenarnya perbedaan ini memudahkan kita untuk memproduksi. Jadi pakar-pakar bahasa dulu itu juga sudah memperhitungkan itu. Salah satunya penggunaan the dan the. Oke, sekarang udah jelas ya. And of course, if we want to practice from a basic step, we can start from a really small expression. The table is so dirty. The table is so dirty. Do you want to clean the table? Sekarang kita akan latih sedikit. The correct answer and the incorrect answer. The correct answer and the incorrect answer. So, dari sini kita bisa mulai sedikit demi sedikit mengubah cara berbicara kita ketika kita ngomong bahasa Inggris. Dan dimulai dari hal yang sangat sederhana ini, kita akan ya merasakan perbedaannya. Dan tentunya Juzin akan tetap bantu kalian untuk memberikan bagaimana caranya agar kita bisa menambah wawasan kita berkaitan dengan bahasa Inggris, terutama untuk speaking kali ini ya. So, thanks a lot for watching and I hope you keep watching my following video. And don't forget to subscribe, give a comment, and also share this video to your friend. See you all later and bye bye.